hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasihan-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, saya akan membaca firman Tuhan Mazmur 145 ayat 17. Tuhan adil dalam segala tindakannya dan berbelas kasihan dalam semua perbuatannya. Dia dekat dengan orang yang berseru kepadanya dan yang memohon kepadanya dengan tulus hati. Dia membekalkan keperluan semua orang yang menghormatinya. Dia mendengar seruan mereka
Shalom, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kekal selamanya kasih setianya. Amin. Bersama saya dalam doa kepada Bapa seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita dapat bersama lagi. Pesanan hari ini adalah bersukacita dalam Tuhan. Kita bermula dengan firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ya, saudara-saudara, pada waktu kita semua sedang bergumul dengan masalah ketakutan dan semua yang berkait dengan pandemi COVID-19, memang sukar untuk mencari alasan untuk bersukacita. Walau bagaimanapun, Alkitab memberi arahan kepada orang-orang Kristen untuk senantiasa bersukacita. Saya juga pernah tertanya, bagaimanakah kita boleh senantiasa bersukacita? Saya mendapati dengan mengingati bahwa sukacita kekristenan bukan berdasarkan pada keadaan kita, tetapi berdasarkan pada Dia yang di atas semua keadaan dan situasi. Oleh itu, sebagai orang percaya, kita boleh bersukacita senantiasa karena kepercayaan kita kepada Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebagai orang percaya, orang Kristen, kita juga bersukacita atas apa yang telah dilakukan Allah dalam keselamatan kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus mengatakan tentang suatu kehidupan, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Inilah yang dimaksudkan dengan dasar yang tetap dalam sukacita, dalam keselamatan kita, yaitu walaupun kita sedang berada dalam waktu kekelaman sekarang ini dan ramai yang sedang menderita kesengsaraan, kita dijanjikan bahwa semua pencobaan hanyalah sementara. Sebab itu, kita mesti dan harus senantiasa bersukacita karena kita mempunyai pengharapan. Lain bagi orang biasa, kebiasaannya ialah perkara sukacita ini tidak boleh diterima akal, karena bagaimana seorang manusia boleh bersukacita sedangkan ia melihat ramai manusia yang dijangkiti wabak ini dan ramai yang meninggal. Ramai juga yang menganggur sekarang, tiada uang untuk hari esok, kekurangan makanan, dan tekanan ini telah menyebabkan segelintir orang bunuh diri. Apalagi bila ia mempunyai teman-teman dan keluarga mereka, dan juga ada ahli keluarga juga yang sudah meninggal karena wabak ini. Saya memahami keadaan mereka. Saya juga pernah mengalami ahli keluarga yang meninggal karena penyakit ini sebulan yang lepas. Saya tahu pikiran mereka dan keadaan mereka.
justru adalah mustahil untuk bersukacita dalam keadaan waktu sekarang. Tetapi kelebihan kita dalam Tuhan adalah karena Tuhan sendiri telah mengatasi dunia ini dan memberikan damai-Nya kepada orang percaya, yaitu kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, kita boleh bersukacita dalam pekerjaan Allah dan semua yang telah Ia lakukan pada keadaan kita sekarang. Rasul Yakobus memberi semangat kepada kita dalam mencari sukacita itu dalam semua pencobaan kita, karena Allah menggunakan semua pencobaan ini untuk iman kita tumbuh dan menjadi matang. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara-saudara, tiada siapa yang gembira dalam melalui pencobaan. Tetapi apabila kita memahami tujuan dan rencana Allah dalam pencobaan-pencobaan ini adalah untuk kita menjadi seperti Kristus. Itulah sebabnya pencobaan menjadi alasan yang baik bagi kita untuk senantiasa bersukacita. Hanya satu cara saja kita boleh mendapat sukacita dalam Tuhan, yaitu kita mesti disalibkan bersama Kristus. Saya tidak dapat melakukannya. Kalau saya sendiri tidak dapat melakukannya dengan usaha saya sendiri, karena ini mustahil untuk dilakukan oleh sesiapapun. Dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, saudara-saudara, kedagingan kita dan semua pekerjaan dan perbuatannya harus disalibkan untuk mendapat sukacita dalam Tuhan. Perkara ini bukan senang, karena perkara ini akan menjadi melawan kita dalam jiwa kita. Apa yang kita mesti lakukan akan mendapat halangan, karena yang baik itu akan dihalang oleh kedagingan. Ianya seperti membawa jiwa kita di jalan yang tidak sehaluan. Ya, kedagingan selalunya akan melawan ketuhanan, melawan kerohanian, melawan kebaikan. Ianya seperti suatu pergelutan dalam diri kita. Amat sukar sekali, tetapi ia boleh dilakukan dengan pertolongan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ayat 14, Roma 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab dunia memberi semua yang sementara, dan semua perbuatan dunia adalah dalam kedagingan. Sebab itu kita boleh mendengar orang mengatakan, apabila saya lihat baru saya percaya. Jadi perkara ini bukan iman, ianya adalah kedagingan. Melihat dulu baru percaya adalah kedagingan. Percaya dulu dan kemudian baru melihat adalah iman. Sukacita bukan ada di luar, tetapi di dalam hati kita. Oleh itu, sukacita dalam Tuhan bermaksud kita membawa berita baik ini kepada mereka yang memerlukan, mereka yang sakit, mereka yang mencari jawaban hidup. Perkara ini tidak boleh dilakukan kalau tiada sukacita dalam hati kita. Ya, pengetahuan tentang pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus, yaitu kebahagiaan yang diberinya. Pertama-tama kita harus tahu ialah Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 berbunyi begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya.
Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, mendengar ini, firman Tuhan ini, bukankah ini menghasilkan sukacita dalam hati kita? Dosa kita diampuni. Ada juga orang memikir bahwa sukacita adalah hasil dari keuangan mereka, kebolehan mereka, kemakmuran bisnis, atau pekerjaan yang memberi gaji yang baik yang cukup dapat melepaskan diri dari dalam membayar bil, angsuran bank, untuk rumah dan kereta, untuk pelajaran anak-anak, untuk makanan setiap hari, ya. Semua ini adalah perkara-perkara di atas bumi. Semua manusia akan berpikir sedemikian. Tetapi apa yang akan berlaku bila ada masalah kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan ahli keluarga yang dikasihi? Semua ini akan membawa tekanan kepada orang yang sedang melaluinya. Dan apalagi di waktu pandemik ini, tiada siapa pun dapat memberi kita keyakinan. Siapa yang kita mau percaya? Kerajaan? Adakah kita mau percaya dokter? Adakah kita mau percaya sistem kesehatan kita pada waktu ini? Siapa yang kita mau percaya? Siapa yang boleh memberi kita keyakinan? Tiada siapa, saudara-saudara, melainkan hanya Tuhan Yesus yang memberi janji, yang akan kembali, yang boleh dipercayai, karena semua manusia mati dan kekal mati, tetapi hanya Yesus sahaja yang bangkit dari maut. Yesus menjanjikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 hingga 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan itu. Amin. Inilah sukacita kita, karena kita tahu lepas ini kita akan bersama Dia. Karena Yesuslah jalan itu. Yesus yang memberikan kebenaran. Yesuslah hidup kekal. Amin. Sebagai orang Kristen, kita bersukacita dalam apa yang akan dilakukan Allah di masa depan hidup kita. Ini yang menyebabkan kita bersyukur kepada Tuhan, karena tiada siapa boleh mengampuni dosa melainkan Allah. Itulah Tuhan Yesus. Justru dalam sukacita Tuhan, kita membawa berita baik, Injil keselamatan, dan semua janji-janjinya kepada mereka yang dirahmati Allah untuk percaya dalam nama Yesus. Apakah yang dapat diberi manusia untuk mendapatkan pengampunan dosa? Semua yang dilakukan manusia dalam hal ini, walaupun murni niat hati mereka, tetapi masih tidak dapat menjadikan mereka orang benar. Mereka akan dihantui oleh rasa bersalah. Tetapi bagi orang Kristen, orang yang percaya janji Tuhan, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang sudah tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi bagaimanakah kita boleh bersukacita dalam perkara yang belum berlaku? Semua yang dikatakan di dalam Alkitab, semuanya janji-janjinya adalah datangnya daripada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan dan dibangkitkan dari maut. Sebab itu ayat kedua mengatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Rasul Paulus dalam kitab Roma juga pasal 8 ayat 28
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti juga Allah menjanjikan kepada Israel dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Yang kedua, Tuhan telah memberikan karunia-karunia roh dan melakukan kehendak-Nya, mencukupkan segala keperluan kita untuk meneruskan hidup kita. Inilah alasan untuk kita percaya pada Yesus dan bersukacita. Dan Ia juga menyebabkan kita bernyanyi dan memuji Dia yang layak dipuji dan disembah, yang berhak menerima segala puji dan syukur. Amin. Inilah sukacita surgawi. Hanya Tuhan yang boleh memberi sukacita. Dan sukacita ini juga memberi kita kekuatan untuk meneruskan perjalanan kita dalam hidup ini, walau apapun rintangan dan halangan, karena apa yang kita tuju, apa yang kita mau capai itu jauh lebih mulia dan tinggi dari segala yang ada di atas bumi. Tiada yang boleh dibandingkan dengannya. Itulah sukacita. Ada seorang pendeta yang dihantar oleh gereja induk ke suatu pekan yang jauh. Gereja itu bermasalah dan perpecahan berlaku. Ada yang tidak mau ke gereja lagi. Yang masih ikut ke gereja juga mempunyai masalah dalaman mereka sendiri. Pendeta ini mendapati semua ini menyebabkan gereja ini merudum. Dan tiada siapa dapat memulihkannya. Dan hanya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan di atas gereja. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang boleh melakukannya. Pendeta itu mendapati bahwa gereja yang dipimpinnya itu tidak mengampuni satu sama lain di dalam masalah ini, di dalam perpecahan, dan justru ia tahu bahwa mereka tidak mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Pendeta berkhotbah tentang pengampunan dan menunjukkan bukti pengampunan dan pemulihan dari hidupnya sendiri. Ini menyebabkan gereja bertobat dan kembali setelah setiap jemaat gereja mengambil inisiatif untuk mengampuni satu sama lain. Perkara ini adalah untuk semua manusia, karena pengampunan selalunya membawa pemulihan. Ini adalah sukacita apabila kita tahu bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Firman Tuhan Yesus, Markus pasal 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sukacita dalam Tuhan adalah apabila kita mengetahui Tuhan Allah mengasihi kita. Ia mengambil kita keluar dari lumpur dosa dan mencuci kita dengan firman-Nya. Sukacita dalam Tuhan adalah apabila kita mula digunakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Kita sadar bahwa kita tidak ada nilai dalam diri kita, tetapi Tuhan memberi kita keyakinan, memberi nilai kepada hidup kita apabila kita ketahui bahwa kita menjadi alat dalam tangan-Nya, alat kebenaran, alat pendamaian dalam tangan-Nya. Kebenaran-Nya memberi kita sukacita karena Tuhan setia dalam panggilan-Nya. Ia menjadikan kita kepala dan bukan ekor, yang memberikan kita kemenangan atas musuh kita, yaitu iblis. Tuhan memberi kita kelebihan apabila kita tunduk kepada Tuhan dan lawan iblis. Dan kesudahannya ialah iblis akan lari, karena dia tahu roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Ini yang menyebabkan sukacita dalam Tuhan. Ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila Tuhan menyertai kita, siapa boleh jadi lawan kita? Tuhan juga berjanji tiada siapa yang boleh mencabut engkau keluar dari tangan-Nya. Haleluya. Inilah sukacita dalam Tuhan.
kita dipanggil untuk mendorong satu sama lain, untuk membantu, untuk menolong, untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik, ya. Karena Tuhanku Yesus mengasihi kita semua. Ia tidak mencari kesalahan kita, tapi Ia mau kita mendampinginya dalam doa dan dalam bacaan Alkitab setiap hari, setiap masa. Kecaplah dan lihatlah, Tuhan Yesus baik. Saya recap semula dengan mengingatkan kalian bahwa kita mesti bersukacita dalam Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6, bersukacitalah senantiasa. Mari kita satukan hati kita, berdoa, kita pejam mata kita, fokus kepada Dia yang berkuasa untuk memberikan damai sejahtera. Dia yang berkuasa, yang menaungi hati dan pikiran kita. Di dalam Dia ada sukacita. Bapa yang begitu mengasihi kami, begitu besar kasih-Mu kepada dunia ini sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Karena Engkau mengutus anak-Mu ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan semua manusia. Tuhan, aku mau mengucap syukur karena hukum Taurat yang tak berdaya menyelamatkan. Karena kedagingan telah Engkau dengan jalan mengutus anak-Mu sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Engkau telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam diri kami. Surat hutang kami sudah disalibkan di atas kayu salib itu. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku dan mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Ya Tuhan, kami tidak bersusah hati lagi karena sukacita yang dari Tuhan akan membuat kami kuat. Semoga Allah yang memberi kamu harapan memenuhkan hati kamu dengan kegembiraan dan keselamatan karena kamu percaya kepadanya, supaya dengan kuasa Allah kamu semakin berharap kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu, Allah mengasihi kamu, dan Roh Allah menyertai kamu sekalian. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Amin.